Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Belakangan ini saya melihat banyak orang yang mengalami stres. Sekalipun dia anak-anak Allah, yaitu anak-anak Tuhan, masih juga mengalami stres. Saudara tahu salah satu yang membuat imun sistem di dalam tubuh kita menurun karena saudara dan saya itu mengalami stres. Padahal di dalam Alkitab firman Tuhan mengatakan di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ayat ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagaimana mengucap syukur? Keadaan lagi pandemi, keadaan lagi susah, banyak pergumulan, banyak kesulitan, baik di dalam ekonomi, baik di dalam usaha, baik di dalam kesehatan. Tetapi terlepas dari apapun yang sedang menimpa saudara dan saya, Tuhan ingatkan kita, mengucap syukurlah. Kalau saudara flashback, kira-kira 100 tahun yang lalu, kira-kira tahun 1918, 1919, dalam 2 tahun itu, dunia pernah dilanda namanya Spanish flu. Dan itu menelan korban lebih kurang 50 juta, mungkin bisa lebih. Dan itu melanda di Amerika dan di Eropa. Itu terjadinya sesudah habis Perang Dunia Pertama. Nah, kalau kita kembali 100 tahun yang lalu, kita nggak ada yang namanya bisa ibadah online, ada internet, belum. Jadi kalau kita lihat begini, sekarang kita mengalami pandemi dalam 2 tahun ini hampir, kita boleh katakan orang yang mati tidak sebanyak yang dulu. Satu. Yang kedua, yang paling penting, kita bisa ibadah online. Bukankah itu satu hal yang kita harus mengucap syukur? Jadi memang kesulitan pergumulan banyak yang sedang kita hadapi. Namun, ada hal-hal yang kita patut mengucap syukur. Satu pagi saya duduk di depan, di luar rumah saya melihat ada truk sampah lewat. Dan orang yang mengangkut sampah itu mengangkut tong sampah yang tetangga saya, yang saya tahu satu rumah itu kena COVID. Tentu di dalam tong sampah itu setiap hari adalah sampah-sampah dari orang yang kena COVID. Nah, dia dengan tenangnya dia angkat sampah itu, dia naikin ke atas truk sambil bersiul-siul, saudara, nggak pakai masker. Sampah dituang ke atas tong sampahnya, dituang ke atas truk. Lalu apa yang terjadi? Dia masih merata-ratakan. Wah, dalam hati saya, kok berani ya? Kok bisa ya? Dia nggak tahu masalahnya. Tapi saudara tahu kan, di kompleks, di perumahan, banyak orang yang isoman ya. Nah, tentu ada sampah-sampah dari isoman mandiri itu yang kena COVID. Apa yang terjadi, saudara? Besoknya dia masih juga tetap bekerja, sambil makan lagi, saudaraku. Di dalam hati saya, Tuhan juga mempunyai kemurahan, keadilan. Dia bukan mencobai Tuhan, saudaraku. Maksud saya, dia memang untuk mencari nafkah. Kebetulan dia adalah seorang pembersih, pemungut sampah. Saudara bisa bayangkan. Ya, saya bukan maksudnya saudara boleh asal-asalan, enggak, tetap waspada. Tetapi jangan sampai hidupnya dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Jangan, saudara. Karena saudara harus ingat, selalu ingat, saudara, bahwa di Mazmur 64 dikatakan, tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku, adalah gunung batu perlindunganku. Ya, Mazmur 94 ayat 22. Lalu di dalam Mazmur 61 dikatakan ayat yang ketiga,
Sungguh, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Jadi saudara dan saya tidak usah sampai ketakutan, kekhawatiran. Yang penting saudara, hatimu harus senantiasa mengucap syukur. Dengan demikian, imun sistem di dalam tubuh kita akan naik. Ya, 1 Tesalonika yang 5 ayat ke-16 dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Dan yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Bersukacita dan berdoa. Itu adalah kekuatan. Ya. Jadi banyak orang Kristen itu beriman tetapi tidak menyerah. Beriman kita harus ada sikap penyerahan kepada Tuhan. Ya. Jangan kita beriman tapi kita yang harus mengontrol, nggak bisa. Itu semuanya itu kita harus berserah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan yang terus memimpin kita. Kita nggak tahu ya, pandemi ini bisa kapan stop, seperti SARS dulu di Hong Kong, Singapura yang terjadi, tiba-tiba nggak ada lagi. Saya mau tanya, bisa nggak minggu depan ini tiba-tiba nggak ada lagi? Atau besok COVID ini tiba-tiba nggak ada lagi? Bisa aja. Apakah Tuhan kita tidak tahu bahwa sekarang itu ada pandemi? Tahu. Dia maha tahu. Sebelum terjadi dia sudah tahu. Nah, hal ini kalau dia izinkan, pasti ada maksud Tuhan. Saudara dan saya harus bisa masuk di dalam rencana Tuhan ini. Rencananya bukan memberikan kecelakaan. Ya, rancangan Tuhan adalah selalu yang baik. Ya, tentu COVID, penyakit ini bukan dari Tuhan. Ya, tetapi Tuhan bisa memakai penyakit itu untuk kebaikan kita. Ya, orang bisa mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan bisa pakai jahat itu menjadi kebaikan untuk kita. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi ingat saja saudaraku, hati kita mengucap syukur. Syukur kepada Tuhan karena Dia adalah memang tempat perlindungan. Mari siapkan hati kita. Ikut ibadah di pagi hari ini. Di dalam ibadah ada janji dan berkat Tuhan yang menyertai bagi siapa yang mencari wajah-Nya. Amin. Siapkan hatimu. Kita masuk di dalam ibadah ini dengan sukacita, hati yang bersyukur dan berdoa. Amin.